BPSDM dan seluruh ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertama, alhamdulillah saya sangat mendukung adanya kegiatan podcast ini karena hari ini banyak cara yang harus kita lakukan untuk mensiasati bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita setiap saat. Untuk itu dengan adanya program ini tentu banyak materi yang bisa kemudian dibahas, kemudian setelah dibahas itu dengan teknologi yang ada mungkin bisa di-share ke berbagai aplikasi dan itu semua orang bisa membacanya. Sehingga sekarang belajar itu tidak harus hadir di ruangan, tidak harus membaca di buku secara tapi juga hal-hal seperti ini sangat baik. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh BPSDM dengan adanya podcast ini sangat membantu program pemerintah provinsi untuk mencerdaskan ASN secara keseluruhan. Saya rasa sekali lagi terima kasih dan selamat. Semoga podcast ini bisa dilanjutkan dan saya himbau juga kepada semua OPD di pemerintah provinsi sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan bidang kerja masing-masing, mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti ini sehingga bisa berbagi dengan semua ASN. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN, selamat bergabung dalam podcast HRD BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai implementasi untuk mendukung tugas pokok BPSDM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan juga untuk memenuhi hak 20 jam pelajaran per tahun aparatur sipil negara. Lokasi podcast HRD BPSDM Sumbar. 1. Dalam rangka pencapaian target indikator pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam per tahun. Sedangkan anggaran untuk melaksanakan diklat teknis selalu terbatas. 2. Memanfaatkan ide podcast yang sedang naik daun. 3. Dengan penyetaraan jabatan pengawas menjadi BLT, analis, Bankom perlu mengumpulkan angka. 4. Tempat praktek belajar digital marketing bagi para widya suara BPSDM khususnya jenjang media dan utama yang harus banyak melakukan kegiatan mandiri. Dalam pelaksanaan tupoksi BPSDM Sumatera Barat didukung oleh A. Sekretariat, B. Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, C. Bidang pengembangan kompetensi teknis, D. Bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional, E. Bidang pengembangan kompetensi manajerial, F. Kelompok jabatan fungsional. Kebijakan nasional tentang pengembangan kompetensi ASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi setiap ASN mendapatkan hak pengembangan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan karirnya. Jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN adalah kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Untuk menyelesaikan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas, dibutuhkan ASN yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya masing-masing. Pengembangan kapasitas ASN ini dilakukan oleh BPSDM, yaitu pelatihan dan non-pelatihan, dan BKD untuk pendidikan formal dan tugas belajar di Provinsi Sumatera Barat. Bagi ASN yang mengikuti rangkaian kegiatan podcast ini, sejumlah 4 tayangan akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Mengisi daftar hadir pada waktu tayang, memberikan like and subscribe pada setiap tayangan. Semua kegiatan ini bermanfaat dalam menambahkan potensi dan menjadikan ASN Provinsi Sumatera Barat yang rancak, yaitu religius, aktif, netral, cakap, akuntabel, dan kompeten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monita, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan bangga kami mempersembahkan podcast HRD Human Resource Development
bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dan ASN se-Sumatera Barat. Pada masa ini, pengembangan kompetensi SDM dapat dilakukan dari mana saja. Seiring dengan perkembangan IT, learning from anywhere tidak harus bertatap muka secara klasikal di kelas, salah satunya dengan mengikuti pembelajaran lewat tayangan podcast. Bersama kita penuhi hak ASN akan pengembangan kompetensi sebesar 20 jam pelajaran per tahun. Silahkan Bapak Ibu ikuti rangkaian kegiatan podcast ini dalam layanan, maka Bapak Ibu dapat mengunduh e-sertifikat dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagai berikut. 1. Mengisi daftar hadir pada waktu tayangan. 2. Memberikan like and subscribe pada setiap tayangan. Ingat, harus jujur, menyelesaikan dan menonton hingga akhir karena kita semua adalah ASN yang berintegritas. Semoga kegiatan podcast ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat berkelanjutan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para ASN seluruh Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan kepada kita bersama bahwa BPSDM telah melakukan sebuah inovasi podcast dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita dalam rangka peningkatan kompetensi ASN di Provinsi Sumatera Barat. Kita menyadari bahwa kondisi sekarang peningkatan kompetensi merupakan sebuah kemestian yang harus kita lakukan, dan itu sekaligus merupakan hak bagi PNS untuk mendapatkan peluang mengikuti peningkatan kompetensi. Nah, kita berharap dengan adanya kegiatan podcast dari BPSDM ini juga bisa menjadi sarana bagi kita bersama untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai ASN dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sekali lagi selamat kepada BPSDM atas inovasinya yang sudah membuat podcast dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai ASN di Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu pemirsa. Berjumpa kita di podcast HRD Human Resource Development yang dipersembahkan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya Monita akan mendampingi selama 45 menit ke depan. Bersama kita telah hadir Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ahmad Zakri, SOS MSI. Beliau akan mendampingi kita memberikan berbagai pencerahan ilmu tentang penerapan manajemen ASN yang baik dalam rangka peningkatan ASN yang profesional, dan tentunya ini kesempatan yang luar biasa sekali dalam rangka pengembangan kompetensi ASN melalui podcast HRD. Nah, di sini saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Ahmad Zakri saat ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tentunya sebelumnya beliau telah menduduki beberapa jabatan strategis. Sebelumnya Bapak adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bapeda Provinsi Sumatera Barat, dan juga pernah menjabat sebagai sekretaris dan sederetan jabatan lain sebelum menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam tema ini, pengelolaan ASN ini dilakukan dalam upaya untuk menghasilkan ASN yang profesional, yang memiliki nilai dasar etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana menyusun rencana kebutuhan ASN, bagaimana nantinya mereka mengembangkan karirnya untuk kinerjanya, dan untuk lebih jelasnya lagi secara detail akan dijelaskan oleh Bapak. Kepada Bapak mungkin kita mohon
seluruh ilmu tentang ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Manita. Memang kita di BKD memberikan pelayanan kepada seluruh ASN, mulai dari rekrutan, lanjut ke proses mutasi, promosi, sampai nanti ke pensiun. Nah, untuk merekrut ini kita tentu berdasarkan kepada kebutuhan. Untuk menghitung kebutuhan pegawai itu kan berdasarkan kepada ANCAP dan APK. Jadi berdasarkan ANCAP APK kita mengajukan kebutuhan pegawai kita kepada pemerintah pusat. Karena memang kewenangan untuk pengadaan pegawai ini adalah berada di pemerintah pusat. Nah, sekarang untuk tahun 2022 ini formasi kita hanya diisi dari P3K. Jadi sekarang yang berdasarkan undang-undang ASN tersebut, ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K. Jadi untuk formasi pada tahun 2022 ini kita hanya memperoleh untuk P3K. P3K sebanyak 2.516 formasi ya, yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi. Nah, ini yang sekarang sedang kita proses. Nah, jadi Pak, misalnya kalau di tahun depan itu tidak ada lagi pengangkatan PNS murni dari P3K. Jadi kedepannya apakah mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, Pak? Ke depan kita belum tahu, ada kemungkinan juga masih dibuka untuk PNS nanti. Ini kan untuk tahun ini yang buka baru untuk P3K, tapi tahun depan kan lihat situasi juga nanti. Apakah nanti ada perubahan kebijakan untuk P3K dengan atau PNS? Jadi PNS dan P3K ini memang berbeda. Ya. Kalau P3K ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, artinya mereka dikontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah. Sedangkan PNS dia bekerja sampai nanti batas usia pensiun. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau P3K mereka hanya bisa ditempatkan sesuai dengan formasi awal. Jadi ketika mereka ditempatkan pada guru di sekolah tertentu, berarti mereka sampai dibutuhkan hanya berada di sekolah tersebut. Jadi mereka tidak bisa mereka mutasi ke tempat lain. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara PNS dan P3K. Baik Bapak, kemudian bagaimana dengan rencana ke depan untuk PNS yang sudah ada Bapak? Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu kan juga sudah ada penyederhanaan jabatan. Jadi saat ini di pemerintah provinsi secara umum dalam keadaan kekurangan pegawai gitu Pak. Apakah dengan rencana pengangkatan P3K ini dapat menutupi kekurangan supaya bisa masing-masing OPD itu bekerja melaksanakan tusi dengan baik? Ya. Jadi ke depan seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi, ini kan kebutuhan pegawai kita akan diperkirakan akan menurun. Karena yang pertama akan terjadi perubahan pola kerja, yang kedua terjadinya digitalisasi dalam pelayanan, sehingga beberapa sektor yang selama ini dihandle oleh pegawai barangkali nanti sudah bisa berkurang. Itu jadi kebijakan di pusat itu sekarang adalah mengoptimalkan pegawai yang ada, kemudian merubah pola kerja sehingga nanti kebutuhan pegawai itu bisa teratasi dengan perubahan pola kerja tersebut. Jadi perekrutan pegawai nanti tidak akan sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kemudian Pak, kita sama-sama merasakan di masing-masing OPD itu sebenarnya secara umum ya ada yang produktif gitu ya, kinerjanya bagus, tapi sebahagian lagi tidak. Nah, kalau dari kita mengangkat CPNS memang mereka udah terseleksi, tapi ini kita kan masih ada SDM yang lama-lama dan kadang pola di lingkungan kerja itu berbeda ya. Jadi juga ada atasan yang kadang membiarkan aja, jadi siapa yang mau kerja ayo, siapa yang tidak ditinggalkan. Bahkan masih ada juga yang tidak masuk-masuk tapi seperti pembiaran aja. Jadi kita kan ingin optimal bagaimana BKD bisa menertibkan atau mendisiplinkan hal ini Pak. Kan kita ingin reformasi birokrasi ya untuk kinerja ASN yang semakin baik begitu Pak. Ya.
Jadi untuk membangun sistem kerja seperti itu sebenarnya kita kan sudah membangun sistem. Jadi kita tidak memperbaiki person by person, tetapi dengan sistem kita bangun. Yang pertama sesuai dengan PP 94 terkait dengan disiplin, itu tanggung jawab pimpinan itu kan secara berjenjang dan bertingkat. Nah, ketika seorang pimpinan atau atasan tidak menegur ketika ada bawahan yang melakukan kesalahan, maka atasannya ini bisa ditegur juga. Jadi ada tanggung jawab secara bersama. Jadi kalau misalnya masih ada kejadian seperti itu seolah-olah membiarkan, berarti atasannya ini nanti akan ikut bertanggung jawab ketika memang pegawai bersangkutan terkena sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin atau tidak hadir sesuai dengan jam kantor. Di samping itu dengan pola sistem merit sekarang, itu kan kita untuk mendorong bagaimana penempatan PNS itu sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya, dan juga nanti akan dikaitkan dengan TPP yang akan mereka terima. Ya, jadi berdasarkan target kinerja yang mereka susun, kemudian bagaimana realisasi kinerjanya nanti akan berkorelasi dengan TPP. Jadi dengan sistem seperti itu kita berharap pegawai ini akan berpacu untuk meningkatkan kinerjanya dan menghindari hal-hal yang mungkin akan merugikan mereka sendiri. Ya, seperti masalah disiplin. Ya, saya kira dengan era-era sekarang ini untuk topik disiplin PNS harusnya sudah selesai. Karena sekarang topiknya itu adalah peningkatan kinerja dan pelayanan gitu ya. Nah, tapi kalau masih ada yang bermain-main dengan disiplin, artinya mereka memang sudah tidak serius lagi menjadi pegawai. Makanya sekarang sanksi disiplin itu kan cukup berat. Setelah 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor, itu kan bisa langsung berhenti. Nah, aturan seperti itu. Oke, siap Pak. Jadi ini Pak, ada terkait dengan masalah tadi kan mulai dari rencana penempatan, kebutuhan. Nah, secara umum kita melihat bahwa termasuk di lingkungan pemerintah provinsi kita ini kan sering terjadi ada rolling ya, promosi, mutasi gitu Pak. Kadang penempatannya itu tidak dilihat lagi dari latar belakang pendidikan atau mungkin dari pelatihan atau mungkin ada diklat-diklat yang memperkuat dia untuk bisa duduk dalam melaksanakan tusi di bidang tersebut Pak. Jadi nanti butuh waktu mungkin ya Pak. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Rencananya dari BKD gimana? Misalnya saya jujur nih Pak, saya sebenarnya apoteker. Saya background saya itu magister manajemen farmasi. Saya sudah pernah di inspektorat dan saat ini bidang pengembangan kompetensi Pak. Apakah ada sejenis kebijakan untuk kedepannya seperti apa gitu Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk sistem merit kita tentu harus menyesuaikan ya kualifikasi, kompetensi dengan jabatan yang akan diisi. Makanya harus sesuai. Seorang yang menempati jabatan tertentu harus sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Namun kita kan juga harus menyadari bahwa jumlah PNS kita yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan formasi yang ada, ini kan belum juga sesuai. Makanya perlu ada semacam ada sedikit perbedaan gitu ya antara latar belakang pendidikan dengan formasi jabatan yang diisi. Tapi kompetensi-kompetensi itu kan tidak hanya bisa diperoleh melalui pendidikan. Mereka juga pengalaman kerja barangkali mereka walaupun tidak latar belakang pendidikannya misalnya tidak sesuai dengan jabatan, tapi karena mereka sudah lama berpengalaman di situ, mereka juga bisa belajar. Tapi ke depan hal-hal seperti itu nanti akan berkurang dengan sendirinya. Karena ke depan kan kita akan lebih banyak pada jabatan fungsional. Kalau jabatan fungsional itu kan betul berbasis kepada keahlian yang menyesuaikan antara pendidikan dan kompetensi yang akan mereka miliki gitu. Jadi kalau fungsional itu memang harus sesuai latar belakang pendidikan dengan jabatan fungsionalnya harus disesuaikan gitu. Oke Pak. Nah mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bapak kepada pemirsa di rumah, Bapak Ibu yang sedang menonton siaran ini, bagaimana agar meningkatkan produktivitas kerjanya, meningkatkan profesionalismenya gitu Pak. Jadi bisa menjadi panutan di masyarakat. Ya. Saya kira PNS sekarang memang juga harus selalu melakukan pembenahan ya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, karena itu memang
tuntutan masyarakat sekarang semakin besar kepada PNS. Masyarakat pun juga sekarang sudah tingkat kepeduliannya juga tinggi. Ketika mereka tidak puas dengan pelayanan PNS, mereka bisa melapor atau mengadu kemana saja ya. Kalau dahulu barangkali ketika masyarakat kecewa dengan pelayanan PNS, mereka banyak diam, takut. Tapi sekarang mereka kan sudah banyak mengadu, yang melapor. Oleh karena itu ini merupakan bahan atau masukan bagi kita PNS untuk selalu membenahi dan meningkatkan pelayanan kita. Yang kedua, tuntutan secara kebijakan memang kita harus meningkatkan profesionalitas kita, karena antara beban kerja dengan jumlah pegawai itu sekarang justru beban kerja menambah, jumlah pegawai kita berkurang, karena antara jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah pegawai yang masuk itu boleh dikatakan relatif lebih kecil yang masuk daripada yang pensiun sekarang. Nah, oleh karena itu tentu tuntutan pekerjaan ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana meningkatkan profesionalisme kita, bagaimana meningkatkan kapasitas kita, sehingga kita tetap bisa memberikan pekerjaan atau memberikan pelayanan yang terbaik walaupun dengan jumlah kita terbatas. Nah, oleh karena itu juga perlu dilakukan perubahan-perubahan pelayanan, digitalisasi pelayanan, itu sebuah kemestian yang harus kita lakukan, sehingga masyarakat sekarang bisa menikmati layanan itu semakin cepat, semakin baik, semakin transparan, dan bebas dari pungli, tagihan. Ini yang kita harapkan. Jadi memang ke depan harapannya seperti itu ya. PNS yang semakin transparan memberikan pelayanan, semakin efektif, semakin efisien, dan semakin baik. Luar biasa sekali Bapak Ibu di rumah dimanapun berada. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sepertinya tadi telah dijelaskan panjang lebar bagaimana harusnya Bapak Ibu selaku ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang saya catat tadi, tingkatkan profesionalisme, bagaimana kita melayani masyarakat dengan lebih baik ya Pak, efisien, efektif, dan transparan. Berikanlah yang lebih baik, jadi waktu pelayanannya juga lebih berkurang gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang memberi citra negatif kepada institusi kita. Mungkin demikian saja hari ini bincang-bincang kita bersama Bapak Ahmad Zakri. Di lain waktu kita bisa jumpa lagi. Jika ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, kami selaku moderator mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa mengisi daftar absennya di sini ya, untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih.
Oh, no, 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 no.